kami dari kelompok 4 akan melakukan sedikit seminar mengenai beberapa peninggalan yang ada di Indonesia. Jadi sebelum itu kami akan melakukan perkenalan diri dengan perannya masing-masing. Jadi perkenalkan, nama saya Yohanes Gartiko Mujur dan peran saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Agustina Krisna Batidelia, saya selaku moderator. Saya Getrus Patricia Mawar, peran saya sebagai penonton. Saya Angelina Priscilla Zepiaja, peran saya sebagai penonton. Saya Prasioli Fragilita, peran saya sebagai penonton. Saya Felicitas Romana Anda, peran saya sebagai penonton. Perkenalkan, nama saya Marcelina Putri Elisa Simpat, saya selaku kameramen. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, saya Agustina Krisna Batidelia selaku moderator. Di samping saya ada saudara Adrian yang akan memaparkan materi seminar untuk kita semua. Sebelum kita memulai inti dari kegiatan ini, ada 2 sesi yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama ada sesi untuk memaparkan materi dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan saudara Adrian untuk memulai kegiatan seminar kita. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa peninggalan dan bagaimana cara kita merawatnya. Jadi di sini yang pertama itu ada Candi Prambanan, yang kedua ada Candi Singosari, dan yang terakhir itu ada Candi Tikus. Jadi langsung saja. Untuk peninggalan pertama itu ada Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan itu sendiri merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Candi Prambanan terletak di bagian Jawa Tengah Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbengkalainya Candi Prambanan, yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno di Indonesia. Jadi faktor yang pertama itu ada bencana alam. Pada tahun 1006 Masehi, Candi Prambanan rusak akibat gempa bumi yang melanda wilayah tersebut. Kerusakan yang sangat besar menyebabkan candi-candi di kompleks ini terbengkalai. Terus lalu yang kedua itu ada pergeseran pusat kekuasaan. Setelah runtuhnya kerajaan Mataram kuno, pusat kekuasaan di Jawa bergeser ke wilayah lain seperti kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Hal ini menyebabkan Candi Prambanan yang berada di Jawa Tengah itu menjadi terabaikan. Jadi untuk mempersingkat, kita langsung saja. Yang terakhir itu yang kelima itu kurangnya upaya pemeliharaan. Setelah runtuhnya kerajaan Mataram kuno, tidak ada upaya pemeliharaan yang memadai terhadap Candi Prambanan. Hal ini menyebabkan candi-candi itu semakin rusak dan terbengkalai. Jadi lanjut saja. Yang kedua itu ada Candi Singosari. Candi Singosari adalah peninggalan dari kerajaan Singosari, salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berkuasa di Jawa Timur pada abad ke-13 Masehi. Candi Singosari sendiri itu terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan candi ini itu jadi terbengkalai. Yang pertama itu ada perang dan konflik, yang kedua ada bencana alam, yang ketiga kurangnya perhatian, yang keempat itu vandalisme dan pencurian. Nah, pada vandalisme dan pencurian ini yang menyebabkan ini peninggalan-peninggalan itu menjadi kurang dilestarikan, bisa dibilang gitu. Karena tindakan vandalisme dan pencurian artefak candi juga menjadi faktor yang menyebabkan Candi Singosari terbengkalai. Hal ini dapat merusak keutuhan dan kelengkapan candi. Yang kelima itu ada kurangnya kesadaran pelestarian baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat. Pada masa lalu itu kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya pelestarian warisan budaya seperti Candi Singosari itu masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan candi-candi itu terbengkalai. Jadi lanjut, pada peninggalan terakhir itu adalah Candi Tikus. Jadi Candi Tikus merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Candi Tikus terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jawa Timur, Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Candi Tikus terbengkalai di masa lalu, yaitu yang pertama itu ada keruntuhan Majapahit yang terjadi pada abad ke-15. Yang kedua itu bencana alam. Letak Candi Tikus yang berada di dekat Sungai Berantas tentunya itu sangat membuat Candi Tikus ini sangat rentan terhadap bencana alam seperti banjir ataupun tanah longsor. Yang tiga itu kurangnya pemeliharaan. Yang keempat vandalisme dan pencurian, dan yang terakhir itu kurangnya kesadaran pelestarian. Pada masa lalu itu kesadaran masyarakat dan pemerintahan akan pentingnya pelestarian warisan budaya seperti Candi Tikus masih kurang. Hal ini menyebabkan candi-candi terbengkalai. Jadi berikutnya
saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara merawat beberapa peninggalan kerajaan Hindu Buddha agar tetap lestari atau bisa digunakan agar memberikan dampak positif bagi kita semua. Jadi yang pertama itu menambah pengetahuan. Jadi untuk melestarikan peninggalan-peninggalan tersebut, jadi kita juga harus menambahkan ilmu atau wawasan pada diri kita. Yang kedua itu menjaga kebersihan dan keutuhan. Yang ketiga menjadi duta pelestarian. Yang keempat berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian peninggalan-peninggalan tersebut. Yang kelima melakukan penelitian dan kajian. Yang keenam menjadi relawan pelestarian. Yang ketujuh itu mendukung kebijakan pelestarian. Dan yang terakhir itu menjaga kearifan lokal. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Adrian yang telah memaparkan materi. Kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya ingin mengajak para hadirin untuk bertanya langsung kepada Saudara Adrian. Baik, saya persilakan Saudari Gisela untuk memberikan pertanyaan. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada saudara Adrian. Apa pengaruh bagi masyarakat apabila candi-candi yang sudah terpengkalai bisa dilestarikan lagi? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kepada Saudara Adrian, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Sela. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi poinnya dari pertanyaan ini, bagaimana dampaknya ini peninggalan atau ini candi-candi jika dilestarikan bagi masyarakat sekitar. Jadi kalau dari saya ya, dampaknya itu sangat memberikan dampak yang positif tentunya. Karena di sini candi itu sudah dilestarikan, tentunya bisa digunakan sebagai, misalnya contoh itu sebagai tempat pariwisata yang memungkinkan untuk masyarakat sekitar itu untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pemandu wisata atau bisa disebut itu sebagai guide. Jadi yang kedua itu bisa menambah pendapatan untuk masyarakat sekitar karena bisa dapat bekerja dari situ sebagai guide atau pemandu wisata. Jadi mungkin itu dampak jika ini candi tadi dapat dilestarikan. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya? Oke, kepada Saudari Rizka, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Saudara Adrian selaku pembawa materi. Nah, bagaimana dampak terbengkalainya candi-candi tersebut terhadap nilai sejarah dan budaya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan Saudara Adrian untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Lisa. Oke, langsung saja. Jadi pertanyaan tadi itu bagaimana dampaknya terhadap nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi dampaknya itu dari nilai kebudayaan yang ada itu semakin luntur atau semakin kurang. Karena kebudayaan yang ada itu seperti candi-candi ini itu kurang diperhatikan sehingga terjadi itu candi-candi yang terbengkalai. Jadi untuk nilai kebudayaan yang ada itu sudah semakin menurun karena kurangnya perhatian. Seperti kayak candi itu sudah banyak sampah karena masyarakat yang selalu membuang sampah sembarangan jika pergi berpariwisata ke candi-candi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Adrian yang telah memaparkan materi dan telah menjawab pertanyaan dari peserta seminar kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat berkenan untuk kita semua dan dapat diterima. Sekian dan terima kasih.